Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Valentin. Saya dari kelas A dengan NPM C0C021042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit merangkum atau menjelaskan mengenai materi accounting in action. Nah, pertama-tama kita mengenal dulu apa itu akuntansi. Nah, akuntansi ini adalah suatu proses yang meliputi dari 3 aktivitas utama dan pelaporan. Dari suatu aktivitas bisnis, perusahaan akan membantu pemakai informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Akuntansi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu ada identifikasi. Nah, identifikasi ini sendiri merupakan kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan. Suatu perusahaan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Nah, transaksi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada transaksi keuangan dan ada juga transaksi non-keuangan. Nah, transaksi yang diidentifikasi adalah transaksi keuangan, karena transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini mempengaruhi posisi laporan keuangan, yaitu aset, posisi liabilitas dan ekuitas perusahaan yang akan dicatat secara akuntansi. Contohnya ada memo, faktur, kwitansi, nota kontan, nota kredit, debit, cek rekening koran, dan ada baylet giro. Nah, lalu transaksi non-keuangan merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Nah, contohnya adalah pengertian direksi, penambahan jumlah produksi, rekrutmen pegawai baru, surat penawaran, penandatanganan surat kerja, kerjasama, dan proposal. Nah, perlu diingat suatu transaksi itu harus ada bukti. Jika tidak ada bukti, maka tidak dapat dicatat secara akuntansi. Nah, lanjut ke pencatatan recording. Nah, pencatatan recording adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologi dan sistematis. Dasar dalam pencatatan transaksi adalah bukti transaksi. Nah, pencatatan ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada record, ada classify, dan juga ada summarize. Nah, lanjut ke pencatatan yang ketiga, yaitu pelaporan atau communication. Nah, aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk pelaporan keuangan kepada para pemakai atau stockholder atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya membahas mengenai pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini ada pengguna eksternal dan juga ada internal. Nah, pengguna internal ada
adalah pengguna pihak yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Adapun bagian dari pengguna internal tersebut yaitu manajer keuangan atau finance, lalu ada manajer pemasaran atau marketing, lalu ada manajemen sumber daya, dan pemimpin. Lalu yang terakhir ada laporan keuangan yang digunakan oleh pemimpin yang berwenang menghapus produk yang tidak lagi digunakan. Yang kedua ada pengguna eksternal. Nah, pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan tersebut. Bagian dari pengguna eksternal ini ada pelanggan atau customer, biasanya membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan sehingga perlu diketahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang akan melakukan kerjasama. Lalu ada pihak yang meminjamkan uang atau creditors. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan pemberian pinjaman dengan melihat kemampuan calon debitor dalam membayar angsuran beserta pokok bunganya. Lalu ada pihak yang menanamkan modal atau investor. Nah, investor menggunakan informasi keuangan sebagai dasar memprediksi laba dan arus kas guna mengetahui seberapa besar harga saham dan laba dan dividen perusahaan di masa depan. Lalu ada Dirjen Pajak, lalu ada Badan Regulator, dan yang terakhir ada Serikat Pekerja atau Labor Unions. Setelah itu kita membahas mengenai standar-standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada standar akuntansi umum berbasis IFRS atau International Finance Report Standards. Nah, standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. International Finance Report Standard atau disingkat IFRS ini sebelumnya bernama International Accounting Standard atau IAS. Nah, IAS ini disusun oleh International Accounting Standards Komite atau disingkat IASC. Nah, IASC ini didirikan pada Juni 1973. Pada tahun 2001, IASC berganti menjadi IASB. Selain IFRS, standar yang banyak digunakan sebagai referensi menyusun standar GAAP. Yang merumuskan GAAP ialah FASB, Financial Accounting Standard Board. Lalu yang kedua ada standar akuntansi ETAP, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, standar yang digunakan oleh perusahaan non-emiten, perusahaan yang publis di Bank Indonesia, atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Lalu yang ketiga ada standar akuntansi pemerintah. Terdapat dalam aturan pemerintah nomor 72 tahun 2010. Standar ini khusus digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang keempat ada standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah.
Standar dibuat dengan mengikuti model standar akuntansi UM namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Nah, standar ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual penyajian laporan keuangan syariah. Terdapat standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijah, dan istihna. Nah, standar ini dikembangkan oleh DSAK Syariah. Lalu yang kelima ada standar akuntansi keuangan organisasi nirlaba. Nah, standar ini digunakan oleh organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Lalu yang terakhir ada standar akuntansi keuangan EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Standar ini dirancang sebagai standar akuntansi yang digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Contohnya adalah industri rumah tangga kecil dan menengah. Nah, sekian dulu untuk materi Accounting in Action. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.